Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang branding dalam Islam. Perkenalkan, saya Ilham Maulana Maghribi dengan NIM 10102040 dan teman saya Siti Aisyah Nurdianti dengan NIM 10102071. Yang pertama, ada pengertian branding. Menurut American Marketing Association, merek didefinisikan sebagai nama, istilah, tanda, desain atau gabungan dari keseluruhannya yang ditujukan untuk mengidentifikasi produk atau jasa yang dihasilkan sehingga berbeda dari produk atau jasa yang dihasilkan oleh pesaing. Merek sangat bernilai karena mampu mempengaruhi pilihan atau preferensi konsumen. Sebuah merek yang baik dapat memberikan tanda adanya superioritas produk terhadap konsumen yang mengarah pada sikap konsumen, yang menguntungkan dan membawa kinerja, penjualan, dan keuangan yang lebih baik bagi perusahaan. Pengertian lain mengenai merek dikemukakan oleh Acker, bahwa merek merupakan nama atau simbol yang bersifat membedakan, seperti logo, cap, kemasan, dengan maksud mengidentifikasi barang atau jasa dari seorang penjual atau sebuah kelompok penjual tertentu. Sedangkan menurut Staton, merek didefinisikan sebagai nama, istilah, simbol, desain khusus, atau beberapa kombinasi unsur-unsur tersebut yang dirancang untuk mengidentifikasi produk atau jasa yang ditawarkan oleh penjual. Yang selanjutnya ada pengertian branding merek dalam Islam. Islamic branding, yaitu merek yang sesuai dengan prinsip syariah, yang banyak memunculkan nilai-nilai seperti kejujuran, hormat pada akuntabilitas, dan pemahaman inti dengan prinsip-prinsip syariah. Tujuan dari branding Islam yang menerapkan empati dengan nilai-nilai syariah adalah dalam rangka untuk menarik konsumen muslim, mulai dari perilaku dan komunikasi pemasaran yang dilakukan. Pemunculan istilah Islamic branding yang banyak ditemui saat ini adalah salah satu upaya segmentasi pasar yang dilakukan oleh perusahaan penyedia produk ataupun jasa. Tidak dapat dipungkiri bahwa konsumen muslim di Indonesia merupakan target pasar yang besar. Pasar ini menyediakan sumber potensi yang sangat besar untuk dimasuki. Islamic branding juga dapat dimaknai sebagai penggunaan nama-nama yang berkaitan dengan Islam atau menunjukkan identitas halal untuk sebuah produk. Yang selanjutnya ada brand equity. Brand equity atau ekuitas merek adalah nilai tambah yang diberikan pada produk dan jasa. Ekuitas merek dapat tercermin dalam cara konsumen berpikir, merasa, dan bertindak dalam hubungan dengan merek, dan juga harga serta profitabilitas yang diberikan merek bagi perusahaan. Secara khusus, merek harus menciptakan asosiasi merek yang kuat, menyenangkan, dan unik bagi pelanggan. Tantangan bagi pemasar dalam membangun merek yang kuat adalah memastikan bahwa pelanggan memiliki jenis pengalaman yang tepat dengan produk, jasa, dan program pemasaran untuk menciptakan pengetahuan merek yang diinginkan. Dengan kata lain, pemasar harus mampu membuat dan mengimplementasikan janji merek, yaitu visi pemasar tentang seperti apa merek seharusnya dan apa yang harus dilakukan merek untuk konsumen. Yang selanjutnya ada model ekuitas merek. Yang pertama ada brand asset valuator atau juga disebut dengan BAV. Menurut BAV terdapat 5 komponen ekuitas, yaitu diferensiasi, energi, relevansi, harga diri, dan pengetahuan. Diferensiasi ini mengukur tingkat sejauh mana merek dianggap berbeda dengan merek lain. Yang selanjutnya ada energi, yaitu mengukur arti momentum merek. Ada relevansi, mengukur cakupan daya tarik merek. Harga diri, mengukur seberapa baik merek dihargai dan dihormati. Yang terakhir ada pengetahuan, mengukur kadar keintiman konsumen dengan merek. Yang selanjutnya ada model brands. Model yang diciptakan konsultan riset pemasaran Millward ini menggunakan figur piramid brand dinamik untuk tingkat keterikatan konsumen dengan merek. Menurut model ini, pembangunan merek mengikuti sederet langkah yang berurutan, masing-masing tergantung pada keberhasilan pencapaian langkah sebelumnya. Konsumen yang terikat yang berada di puncak piramid membangun hubungan yang lebih kuat dengan merek dan menghabiskan lebih banyak untuk merek tersebut dibandingkan konsumen yang berada pada tingkat lebih rendah. Namun justru pada tingkat lebih rendah ditemukan lebih banyak konsumen. Tantangan bagi pemasar adalah mengembangkan kegiatan dan program membantu konsumen bergerak menaiki piramid. Yang selanjutnya ada model Acker. Model ini diciptakan oleh mantan profesor pemasaran dari UC Berkeley, David Acker. Ini memandang bahwa ekuitas merek sebagai kesadaran merek atau juga brand awareness, loyalitas merek, dan asosiasi merek yang bersama-sama menambah atau mengurangi nilai yang diberikan sebuah produk atau jasa. Manajemen merek
dimulai dengan mengembangkan identitas merek, yaitu sekumpulan asosiasi merek unik yang mewakili tujuan dan janji merek kepada pelanggan. Sebuah citra merek yang aspirasional. Yang selanjutnya ada model resonansi merek. Resonansi berarti memiliki intensitas atau kedalaman ikatan psikologis yang dimiliki pelanggan dengan merek. Juga tingkat aktivitas yang dihasilkan oleh loyalitas. Model ini memandang pembangunan merek sebagai sederet langkah yang menapak naik dari bawah ke atas. Yang selanjutnya ada dimensi ekuitas merek. Yang pertama ada kesadaran merek atau brand awareness, yaitu kemampuan konsumen untuk mengenali atau mengingat bahwa sebuah merek merupakan anggota dari kategori produk tertentu. Yang selanjutnya ada persepsi kualitas, merupakan penilaian konsumen terhadap keunggulan atau superioritas produk secara keseluruhan. Oleh sebab itu, persepsi kualitas ini didasarkan pada evaluasi subjektif konsumen terhadap kualitas produk. Yang selanjutnya ada asosiasi merek, yakni segala sesuatu yang terikat dengan memori terhadap sebuah merek. Asosiasi merek ini berkaitan erat dengan brand image yang didefinisikan sebagai serangkaian asosiasi merek dengan makna tertentu. Yang terakhir ada loyalitas merek atau brand loyalty, yakni the attachment that a customer has to a brand, atau juga disebut dengan keterikatan customer dengan sebuah brand atau merek itu sendiri. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya ini ada brand elements. Nah, brand elements ini disebut juga sebagai brand identity. Nah, brand elements ini digunakan juga sebagai pembeda satu produk dengan produk lainnya dengan merek dagang masing-masing. Nah, di sini tuh terdapat beberapa elemen utama dalam sebuah merek. Yang pertama itu ada nama merek, lalu logo, simbol, karakter, slogan, jingle, dan juga kemasan. Nah, elemen merek di sini juga sebagai salah satu tolak ukur dalam membangun sebuah brand. Nah, di sini terdapat beberapa kriteria dalam pemilihan elemen merek. Nah, yang pertama yaitu memorable atau memorability. Nah, pemilihan elemen merek yang pertama itu haruslah mudah diingat atau mudah dikenali oleh konsumen. Baik dalam misal logonya yang unik atau pemilihan desain yang eye-catching dan lain sebagainya, sehingga dengan mudah diingat oleh konsumen maka akan mendapatkan perhatian lebih dari konsumen terhadap produk tersebut. Nah, yang kedua yaitu meaningfulness. Meaningfulness itu elemen merek itu harus dapat menjabarkan arti dari produk tersebut atau menggambarkan produk tersebut baik secara deskriptif maupun persuasif. Nah, yang ketiga yaitu likable. Nah, likable ini pemilihan elemen merek itu baik dalam bentuknya, warna, maupun namanya itu harus dirancang atau dirumuskan semenarik mungkin agar dapat menarik perhatian dari pelanggan atau konsumen. Nah, dengan pemilihan desain yang dengan komposisi warna yang tepat atau dengan tulisan yang tepat, itu juga akan menarik perhatian dari konsumen dan akan menambah nilai estetika dari elemen itu sendiri. Nilai estetikanya akan menjadi lebih baik. Yang keempat yaitu ada transferability. Nah, transferability ini yaitu saat memilih elemen merek itu diharapkan elemen merek tersebut itu dapat digunakan untuk skala bisnis yang lebih besar di kemudian hari. Jadi misal perusahaan tersebut akan mengembangkan produknya, maka elemen merek yang dipilih itu masih bisa tetap digunakan untuk skala bisnis yang lebih besar. Nah, dan juga elemen merek itu diharapkan itu bisa juga digunakan untuk lintas geografi atau lintas budaya. Jadi misal merek Indonesia itu nggak hanya bisa digunakan di Indonesia saja, jadi bisa digunakan untuk saat produknya itu dipasarkan di luar negeri juga. Nah, yang kelima ini ada adaptability. Nah, adaptability ini yaitu
elemen merek itu sebaiknya itu memiliki lintas waktu yang fleksibel. Jadi bisa digunakan untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang. Dan juga elemen merek yang dipilih itu juga sebaiknya itu bisa dapat diperbarui atau diupdate di kemudian hari dikarenakan nilai dan pendapat dari konsumen itu yang selalu berubah seiring berjalannya waktu. Nah, yang terakhir yaitu protectability. Protectability itu setelah perusahaan melakukan pemilihan elemen merek, maka elemen merek yang dipilih itu harus dilindungi dalam kerangka hukum yang sah, yaitu elemen merek tersebut itu harus terlindungi secara sah, tercatat dalam hukum, dan juga dapat mempertahankan merek dagang dalam kerangka persaingan. Nah, yang selanjutnya yaitu ada brand extension. Nah, brand extension ini adalah salah satu strategi marketing. Nah, brand extension ini atau peluasan merek ini merupakan salah satu strategi marketing, yaitu perusahaan menggunakan brand yang sama untuk digunakan pada kategori jenis produk yang lain. Jadi, maksudnya itu perusahaan menggunakan brand atau merek yang sudah ada untuk produk barunya, namun dalam kategori yang berbeda dengan produk sebelumnya yang sudah ada di merek tersebut. Nah, perluasan merek atau brand extension ini dibagi jadi dua, yaitu ada perluasan lini atau line extension dan juga perluasan kategori atau kategori extension. Nah, yang pertama perluasan lini, yaitu perusahaan membuat produk baru dengan menggunakan merek lama yang terdapat pada merek induk. Jadi maksudnya ini perluasan lini itu satu perusahaan itu meluncurkan produk baru, namun dia memanfaatkan merek yang sudah ada atau memang merek yang memang sudah dikenal dan laku di pasaran, namun dengan kategori produk baru tersebut itu masih dalam kategori yang sama dengan produk yang ada sebelumnya. Jadi line extension itu seperti menambah varian dari produk yang sudah ada di merek tersebut. Contohnya itu seperti Pantene yang mengeluarkan varian dalam samponya. Contohnya itu kan di Pantene kan terdapat banyak varian untuk samponya, kayak sampo untuk ketombe, ada untuk rambut rontok, rambut lepek, dan lain sebagainya. Nah, itu yang dinamakan dengan perluasan lini atau lini extension. Jadi dia menambah variasi dalam kategori produknya. Yang kedua yaitu perluasan kategori. Nah, di sini perusahaan itu tetap menggunakan merek induk yang lama untuk memasuki kategori produk yang sama sekali berbeda dari yang dilayani oleh merek induk sekarang. Nah, ini maksudnya itu perusahaan ini meluncurkan produk baru dengan memanfaatkan merek yang sudah ada, yang memang sudah dikenal di pasaran, memang sudah laku, namun kategori produk yang diluncurkan ini, produk baru ini, itu berbeda kategorinya dengan produk lama. Contohnya itu seperti Wardah. Dia kan dalam merek Wardah itu kan terdapat berbagai macam kategori produk, dari make up, skincare, ada parfum, dan ada juga sampo juga. Nah, di situ kan terdapat berbagai macam kategori. Nah, ini yang dinamakan dengan kategori extension. Jadi saat Wardah menambahkan kategori dalam kategori baru dalam merek tersebut, maka itu yang dinamakan dengan kategori extension. Jadi dia menambahkan kategori baru untuk merek tersebut. Selanjutnya yaitu penetapan merek. Nah, penetapan merek ini juga salah satu hal terpenting dalam sebuah brand, di mana dengan menetapkan merek akan membangun brand itu sendiri. Nah, di sini terdapat 4 strategi umum dalam penetapan merek. Yang pertama yaitu ada nama individual.
Nah, nama individual ini yaitu strategi yang memungkinkan perusahaan untuk mencari nama terbaik untuk setiap produk-produknya. Jadi perusahaan itu akan menamai produknya dengan merek yang berbeda-beda. Nah, salah satu keuntungan dari strategi nama individual ini itu produk dengan nama perusahaan itu tidak terkait erat, sehingga apabila terjadi kegagalan produk atau kualitas mutu produk yang diluncurkan itu jelek, maka tidak akan berpengaruh secara besar terhadap citra atau nama dari perusahaan itu sendiri. Contohnya itu seperti Unilever. Nah, Unilever itu kan di bawah Unilever itu kan terdapat berbagai macam produk dengan merek masing-masing. Contohnya itu seperti ada sampo Pantene, sampo Clear, lalu ada sabun Lux, terus ada deterjen Rinso. Nah, apa itu? Jadi setiap produk itu kan memiliki nama merek yang berbeda-beda dan tidak terkait dengan nama perusahaannya, yaitu Unilever. Sehingga apabila produk yang diluncurkan itu mengalami mutu yang buruk atau kualitas yang buruk, maka tidak akan berdampak secara signifikan atau tidak akan memperburuk dari citra Unilever. Selanjutnya yaitu nama keluarga selimut. Nah, nama keluarga selimut ini perusahaan itu menggunakan merek korporat perusahaan untuk seluruh produknya. Jadi di sini nama perusahaan itu digunakan untuk nama merek setiap produk-produknya. Nah, keuntungan dari strategi nama keluarga selimut ini yaitu rendahnya biaya pengembangan karena di sini itu tidak membutuhkan riset yang lebih lanjut mengenai nama merek untuk produknya dan juga tidak perlu mengeluarkan biaya iklan yang besar untuk menguatkan nama dari merek baru, karena memang telah menggunakan nama perusahaan untuk setiap produknya. Nah, contohnya ini seperti Toshiba. Nah, Toshiba itu kan menggunakan nama perusahaan untuk setiap produknya. Contohnya seperti laptop, ada kulkas, televisi, dan lain sebagainya. Itu kan di Toshiba menggunakan nama Toshiba untuk setiap produknya. Jadi Toshiba tidak perlu mengeluarkan biaya iklan lebih untuk menguatkan nama merek baru. Selanjutnya yaitu nama keluarga terpisah untuk semua produk. Nah, di sini itu jadi nama perusahaan itu terpisah atau tidak sama dengan nama dari setiap merek produknya. Contohnya itu seperti Indofood. Nah, di setiap produk yang ada di Indofood itu kan memiliki merek yang berbeda-beda. Contohnya seperti Indomie, ada Indomilk, lalu Lays, ada Kitela, dan lain sebagainya. Jadi itu kan nama perusahaan yaitu Indofood itu kan terpisah dengan nama setiap merek yang ada di produknya. Nah, yang terakhir yaitu nama korporat digabungkan dengan nama produk individual. Jadi di sini, jadi pada strategi yang terakhir ini itu nama perusahaan itu digabungkan dengan nama individual per produknya. Jadi contohnya itu seperti Honda. Nah, setiap produk Honda itu kan ada nama perusahaannya. Seperti kayak Honda Scoopy, Honda Vario, Honda Beat. Nah, kan misalkan Honda Scoopy. Nah, Honda Scoopy itu kan paduan antara nama perusahaan dengan nama dari produknya, dan itu kan digabungkan. Nah, itu termasuk dalam nama korporat digabungkan dengan nama produk individual. Jadi, nama perusahaan digabungkan dengan nama produk itu sendiri. Nah, sekian presentasi dari kelompok 10. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.